Selamat hari Minggu, selamat berelasi dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita di hari ini melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Minggu 25 Agustus 2024. Firman Tuhan menyapa dari Efesus 5 ayat 20 sampai ayat 33. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Tema rehat di hari Minggu ini, kasih mendahulukan yang lain. Sobat rehat, dunia hari ini mengutamakan kompetisi. Semua orang berlomba-lomba menjadi nomor satu, menjadi yang terbaik. Bahkan gereja sekalipun menjadikan lomba sebagai cara untuk terus memikat orang datang ke gereja. Padahal lomba membuat kita menyaingi yang lain, hidup dalam persaingan. Tentu saja ini hanya lomba. Namun itu semakin menegaskan bahwa dunia hari ini adalah dunia kompetisi. Lalu, apa kata firman Tuhan tentang ini? Bacaan yang kita baca di hari ini acap kali disampaikan lewat ibadah perkawinan. Dan hari ini kita mau renungkan dalam kondisi keseharian kita. Bacaan yang kita mulai dari ayat 20 untuk melihat secara utuh bacaan kita tentang relasi antara istri dan suami. Ayat 20 merupakan perintah untuk saling merendahkan diri. Sebuah tindakan yang menasihatkan untuk saling mendahulukan yang lain. Merasa orang lain juga sebagai pihak yang penting dan yang utama. Perintah untuk menundukkan diri pada dasarnya berarti mendahulukan yang lain. Bukankah Allah sendiri telah menjadi contoh dari itu? Ia telah mengikat kita satu sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ketundukan dan ketaklukan. Di dalam tundukan satu sama lain, kasih Allah mewarnainya sehingga tidak ada kekerasan dan penghancuran di sana. Sobat rehat,
mendahulukan yang lain dengan tunduk kepada sesama dalam rangka perwujudan kasih Allah, berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus yang adalah kepala gereja kita, yang mengurai pribadi yang ganas karena dosa sehingga kita tidak menolak untuk memikul kuk, merendahkan kesombongan sehingga kita melayani sesama kita. Karena itu sobat rehat, marilah kita hidup senantiasa memberikan tempat bagi yang lain, mendahulukan yang lain. Karena dengan itu kasih kita semakin dirasakan. Ingat, sampai hari ini dunia membutuhkan kasih yang tidak kompetitif. Kompetisi hanya akan membuat kita mengalahkan yang lain. Akan tetapi kasih membesarkan kasih bagi sesama. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini, hari Minggu, hari yang Tuhan khususkan bagi kami, supaya ada waktu bagi kami untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Bahwa firman Tuhan senantiasa sentral dari dalam kehidupan ini. Satu contoh dari dalam firman Tuhan harus menjadi perwujudan di kehidupan kami. Di dalam memberikan tempat bagi orang lain, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, ataukah siapa saja di kehidupan kami. Bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang juga membutuhkan pelayanan, membutuhkan tempat yang terbaik di dalam menata kebersamaan menjalani kehidupan pengasihan Allah. Dengan firman Tuhan ini kami boleh menyadari untuk bisa menaklukkan ego dan kesombongan kami, menaklukkan sifat-sifat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bapa Surgawi, di mana saja anak-anak Tuhan berada di hari ini, pastinya mereka ada waktu untuk berelasi dengan Tuhan, senantiasa berada di sekitar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.